Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlakan Al-Hakim dengan NPM 233351049 dari kelas 6B. Di sini di mata kuliah praktikum Big Data, saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Project. Yang pertama, kita akan menjelaskan beberapa modul pembuka. Tujuan pembelajaran ada memahami konsep Big Data, terus ada memahami penyimpanan dan terdistribusi dengan Hadoop, terus melakukan data cleaning dan transformasi menggunakan Spark SQL untuk analisa data, melakukan optimasi query untuk meningkatkan performa. Terus di bagian modul 1 dengan judul Big Data and Spark dasar. Big Data memiliki karakteristik 5V, yaitu volume, velocity, veracity, value. Data tidak bisa diproses dengan sistem tradisional. Apache Spark digunakan untuk pemrosesan cepat. Di komponen Spark ada beberapa bagian, yaitu ada driver, worker, cluster manager. Terus modul 2 ada HDFS. HDFS adalah sistem penyimpanan terdistribusi digunakan untuk data berukuran besar. Komponen utamanya ada name node, itu ada metadata. Terus data node itu untuk penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk blok, mendukung fault tolerance. Terus proses konfigurasinya di dalam Hadoop ada Java JDK, core set.xml, terus ada ADFS set.xml, menjalankan cluster dengan star strip DFS. Modul 3 yaitu ada data wrangling. Data mentah perlu dibersihkan sebelum analisa. Terus data frame sebagai struktur utama Spark, dan transformation dan action. Di bagian teknik clean ada handling missing value, terus ada standarisasi teks, terus parsing timestamp. Di regex untuk ekstraksi data, fitur engineer-nya ada kolom baru sama kolom kondisional. Terus data siap dianalisa. Modul keempat ada Spark SQL. Spark SQL untuk query data terstruktur. Terus menggunakan temporary view. Di bagian operasi SQL ada beberapa bagian, yaitu ada select, join, group by. Terus di agregasinya ada sum, count, dan avg. Di analisa lanjutan ada CTA, window function, and rank. Digunakan untuk analisa multi-table. Terus modul terakhir yaitu ada optimasi Spark SQL. Query harus efisien di big data. Terus ada extension plan dengan .explain. Terus Cataly optimizer, cache untuk menyimpan data di RAM. Terus partitioning dengan bagian representation sama collage. Kalau di optimasi perbandingan format data itu ada CSV, kalau di CSV itu lambat, terus kalau di PerQuest cepat dan terkompresi. Optimasi yang meningkatkan performa query. Kesimpulan, Spark mempermudah pemrosesan big data. Hadoop berfungsi sebagai storage utama. Data wrangling penting sebelum analisa. Spark SQL digunakan untuk analisa kompleks. Terus dan yang terakhir, optimasi meningkatkan performa sistem secara signifikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian codingan. Di codingan ini saya menggunakan modul 4 dan modul 5 karena di pertemuan 4 dan di GCR yang ada itu ada cuman modul pertemuan 4 sama pertemuan 6. Pertama, bagian pertama itu ada import ini Spark. Di bagian ini saya melakukan import library yang dibutuhkan untuk proses big data menggunakan PySpark. Saya menggunakan Spark section sebagai inti utama untuk menjalankan Spark di Python. Terus selain itu saya juga import fungsi pendukung seperti time untuk mengukur waktu eksekusi dan Matlab untuk membuat grafik perbandingan nanti. Setelah itu saya instalasi Spark section dengan nama aplikasi UAS Big Data. Ini menjadi entry point untuk menjalankan seluruh proses Spark notebook ini. Selanjutnya lanjut di bagian modul Spark SQL. Dataset relasional.
Pada bagian ini saya membuat tiga dataset utama yaitu departemen, employees, dan salariés. Dataset ini saya buat untuk bentuk tabel rasional sederhana untuk memastikan data perusahaan. Terus kemudian masing-masing tabel saya ubah menjadi Spark data frame dan saya daftarkan sebagai tempo review. Terus di bagian query join, data ini bersifat rasional artinya saling berhubungan antar tabel. Pada bagian ini di bagian query join ini menggabungkan tiga tabel yaitu employees, department, dan salariés. Saya menggunakan left join dan join untuk menghubungkan data antar tabel berdasarkan ID karyawan dan departemen. Setelah itu saya melakukan group by untuk menghitung total karyawan dengan total gaji di setiap departemen. Hasilnya kemudian diurut berdasarkan total gaji terbesar. Terus bagian dance rank. Pada bagian ini saya menggunakan window function yaitu dance rank. Fungsi adalah untuk memberikan ranking berdasarkan gaji tertinggi di setiap departemen. Saya menggunakan partition by agar ranking dilakukan per departemen bukan seluruh data. Kemudian hasilnya saya filter agar hanya menampilkan karyawan dengan gaji tertinggi di masing-masing departemen. Selanjutnya lanjut di modul 5 yaitu ke bagian pertama itu big data set. Pada bagian ini saya membuat dataset skala besar menggunakan Spark Range. Saya membuat 500.000 data untuk mensimulasikan kondisi big data. Kemudian saya tambahkan dua kolom tambahan yaitu revenue dan kategori. Data ini saya bagi menjadi 10 partisi agar proses lebih optimal dan sesuai konsep distribusi computing. Terus cache no cache vs cache. Pada bagian ini saya melakukan pengujian performa Spark. Pertama saya menjalankan query tanpa cache dan mencatat waktu eksekusinya. Kemudian saya menggunakan cache yaitu menyimpan data di memori agar proses berikut lebih cepat. Setelah itu saya menjalankan query yang sama dibandingkan waktunya. Di bagian visualisasi performa, pada bagian ini saya membuat grafik sederhana untuk membandingkan waktu eksekusi antara kondisi tanpa cache dan dengan cache. Grafik ini membantu memperjelas perbedaan performa secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Terus bagian terakhir ini extend plan. Pada bagian ini saya menggunakan fungsi explain through untuk melihat expand plan dari query Spark. Execution plan ini menunjukkan bagaimana Spark menjalankan query melalui logika plan sampai physical plan. Dengan ini bisa memahami Spark mengoptimalisasi query di belakang layar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.